sebuah kisah tentang kematian, tentang air mata, dan tentang sebuah keajaiban yang membuat para wali pun takluk. Ini adalah kisah tentang detik-detik terakhir seorang sufi paling kontroversial dalam sejarah Nusantara, Syekh Siti Jenar. Kita semua tahu ia dihukum mati, kita semua mendengar ia dianggap sesat, tapi pernahkah kita mendengar tentang apa yang terjadi setelah pedang itu terhunus? Pernahkah kita mendengar tangisan para wali songo yang menyaksikan detik-detik kepergiannya? Kisah ini yang sering kali ditutup-tutupi akan kita buka lembarannya satu persatu. Kisah ini adalah tentang bagaimana kematian seorang sufi justru menjadi puncak dari ajaran hidupnya. Dalam 2 jam ke depan, kita akan berlayar menembus waktu. Kita akan berdiri di antara para wali, di ruang sidang Agung Demak, menyaksikan konfrontasi terakhir. Kita akan melihat bagaimana tubuhnya yang dipancung justru menunjukkan kebenaban yang tak terduga. Bersiaplah, karena apa yang akan kita dengar dan saksikan akan mengubah cara pandang kita tentang spiritualitas, kematian, dan hakikat kebenaran itu sendiri. Sebelum kita sampai pada detik-detik tragis itu, kita harus memahami mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Mengapa seorang wali seperti Syekh Siti Jenar harus berhadapan dengan wali songo, para guru spiritualnya sendiri? Ini bukan sekadar pertengkaran dogma, tetapi pertarungan metode dakwah dan visi masa depan Islam di Jawa. Wali songo, dipimpin oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, fokus pada syariat. Mereka membangun fondasi Islam yang kokoh, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Mereka menggunakan wayang, gamelan, dan tradisi lokal sebagai media dakwah. Tujuannya jelas, mengubah masyarakat dari keyakinan lama ke Islam secara bertahap dan damai. Ini adalah pendekatan pragmatis. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar memilih jalan tasawuf yang sangat esoteris, yang langsung menyentuh hakikat. Ia tidak tertarik pada ritual lahiriah tanpa makna batin. Baginya, syariat adalah kulit, hakikat adalah isi. Ia mengajarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri dan bahwa surga dan neraka itu adalah pengalaman batin, bukan tempat di luar sana. Bayangkan, di masa itu, ajaran ini adalah ledakan. Ini adalah bom waktu spiritual yang bisa meruntuhkan tatanan sosial yang sedang dibangun. Ajaran manunggaling Kaula Gusti adalah puncaknya. Jika diartikan secara dangkal, ia terdengar sangat sesat. Tapi bagi Syekh Siti Jenar, ini adalah pengalaman batin tertinggi, di mana kesadaran ego menghilang dan hanya kesadaran akan Tuhan yang tersisa. Ini adalah pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan itulah yang menjadi masalah. Ajaran ini, ketika disalahpahami, bisa memicu anarki dan kekacauan. Akhirnya, tibalah hari yang menentukan. Syekh Siti Jenar dipanggil ke Pengadilan Agung Demak. Bukan untuk diadili sebagai penjahat, tetapi sebagai seorang guru yang dianggap membahayakan. Ini adalah sidang para wali. Sunan Kalijaga mencoba membela, Sunan Kudus menjadi jaksa penuntut, dan Sunan Ampel sebagai ketua majelis. Atmosfernya sangat tegang, namun juga diselimuti aura kesedihan. Para wali memberikan kesempatan terakhir kepada Syekh Siti Jenar untuk mencabut ajarannya. Mereka bertanya, "Wahai Syekh, apakah engkau mengakui bahwa dirimu adalah Tuhan?" Dengan senyum yang damai, Syekh Siti Jenar menjawab, "Yang bertanya dan yang dijawab adalah sama Tuhanku." Jawaban ini adalah pukulan telak. Ia tidak mau bermain di level syariat. Ia tetap berdiri di atas hakikat. Pada saat itulah, Sunan Bonang yang selama ini diam berdiri. Ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai saudara-saudaraku, ajaran ini, meski benar secara hakikat, tidak bisa dipahami oleh orang awam. Ini akan merusak fondasi yang kita bangun. Demi kebaikan umat, ia harus disingkirkan." Akhirnya, dengan berat hati, vonis dijatuhkan, hukuman mati. Saat Syekh Siti Jenar dibawa ke tempat eksekusi, ia berjalan dengan tegar, seolah-olah ia sedang menuju ke pelukan kekasihnya. Ia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia tersenyum kepada kerumunan, kepada para wali yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Sunan Kalijaga menundukkan kepalanya, tidak sanggup menyaksikan. Dan kemudian, keajaiban itu terjadi. Sesaat setelah pedang dihunuskan, darah yang seharusnya memancar justru mengeluarkan bau wangi. Bukan hanya itu, dari tubuhnya yang terpenggal, tiba-tiba memancar cahaya yang begitu terang, menyelimuti seluruh arena. Seluruh kerumunan terdiam, terkejut. Namun, yang paling terkejut adalah para wali sendiri. Mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dari tubuh Syekh Siti Jenar, tiba-tiba terdengar suara, "Jangan menangis, wahai saudaraku. Aku tidak mati. Aku hanya kembali. Lihatlah, yang memancarkan cahaya ini bukanlah jasadku, tapi dia yang selalu hidup di dalamnya." Saat itu juga, dari potongan kepala dan tubuhnya, muncul 2 ekor anjing yang melompat dan menghilang. Anjing ini konon adalah perwujudan dari nafsu amarah dan nafsu lawamah yang telah ia taklukkan.